Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, terdiam dan tak sanggup berkata-kata di saat kamu dipertemukan dengan seseorang yang selama ini kamu rindukan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Cups, ada The Magician, Queen of Cups. Di sini ada The Chariot, dan di sini ada Eight of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Cups. Saya merasakan ini sepertinya ada energi masa lalu ya. Kayaknya ada seseorang yang dari masa lalu kamu yang kayaknya menyimpan perasaan yang cukup lama ya, menyimpan perasaan terhadap kamu. Ada perasaan yang beda dari yang lainnya dia terhadap kamu. Dan saya merasakan kayaknya energinya mulai mendekat di sini. Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu. Oke, artinya ini bisa saja kayak ada jalannya kamu dipertemukan dengan seseorang yang ini bisa tentang orang masa lalu ya, yang mungkin kamu sangat rindukan. Oke, sangat rindukan di sini. Udah cukup lama terpisah karena keadaan, situasi. Tapi di sini kayaknya ada jalannya ya. Ada jalannya kamu dipertemukan dengan seseorang dari masa lalu yang kayaknya selama ini kamu rindukan atau pernah hadir dalam mimpi kamu. Dan diam-diam kayaknya dia mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk mendekat kepada kamu. Ada sesuatu hal ya, ada kejutan mungkin untuk kamu di sini dari dia. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini terdiam, bahkan nggak sanggup berkata-kata ya di saat dia hadir kembali dalam kehidupan kamu. Karena kamu menyangka dia udah bahagia dengan hidupnya, tapi ternyata ada jalannya kamu dan dia kembali dipersatukan, kembali dipertemukan. Ini bisa dikatakan kabar bahagia untuk kamu ya, karena bisa saja sebagian kamu saat ini memang kayak butuh seseorang, teman, partner, pasangan, karena ada kesedihan. Ada sebagian kamu yang kayaknya saat ini masih dalam kesedihan, dalam keterpurukan, dan hadirnya seseorang ini adalah kabar bahagia. Bisa saja dia akan benar-benar mampu untuk menghentikan air mata kamu, kesedihan kamu. Artinya ada kebahagiaan,
ada senyuman lagi dalam kehidupan kamu, ada energi baru dalam kehidupan kamu. Oke, ini bisa tentang dari orang masa lalu atau orang yang baru kamu kenal tetapi punya chemistry yang begitu dalam, begitu kuat. Artinya di sini ada pertemuan dengan seseorang yang akan membuat kamu kembali tersenyum, kembali bahagia. Oke. Artinya sesuatu hal yang kayaknya nggak pernah kamu sangka. Ini ada The Magician. Sesuatu hal yang kamu nggak pernah duga. Karena memang saat ini sebagian kamu ada yang merasa, ya mungkin ada yang baru saja putus cinta, atau gagal, atau ada hal-hal yang menyakitkan lainnya, tak itu dalam karir, dalam bisnis, atau apapun. Tapi sosok ini hadir seakan-akan membawa energi yang baru untuk kamu, membawa sesuatu hal atau semangat baru untuk kamu yang membuat kamu di sini kayak punya tujuan lagi, kayak punya arah lagi. Ya mungkin sebagian kamu pernah merasa kehilangan arah, dalam keterpurukan, takut untuk memulai atau dengan seseorang yang baru, takut untuk kenal dengan seseorang yang pada akhirnya ghosting lagi, manipulatif lagi, toksik lagi. Tapi di sini ada sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu. Jadi bersiap untuk kembali bahagia ya, bersiap untuk kembali tersenyum. Ya, saya merasakan kayaknya energinya semakin mendekat ya, karena seseorang ini kayaknya sudah lebih mempersiapkan dirinya. Jadi keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, kapan aja. Oke, jadi di sini kayak kamu harus lebih peka, lebih bisa merasakan. Bisa saja kehadiran seseorang ini adalah anugerah untuk kamu. Begitu juga sebaliknya, kehadiran kamu di dalam hidupnya juga anugerah bagi dia. Ya artinya hubungan yang saling ada, saling menghargai, sama-sama belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya. Bisa saja ya, sebenarnya di sini dia sudah punya kehidupan baru, kehidupan lain dulunya sebelumnya dengan seseorang. Begitu juga dengan kamu, pernah terpisah, sudah punya kehidupan masing-masing. Tetapi ada jalannya, kamu dipersatukan kembali. Ya mungkin di sini dia gagal, kamu juga gagal. Artinya ada jalannya di sini. Meski kamu dan dia sudah pernah punya hubungan, tetapi ternyata di sini ada takdirnya untuk kamu kembali dipersatukan. Oke, itu juga adalah salah satu keajaiban ya, yang kamu rasa mustahil, nggak mungkin, tetapi itu bisa saja terjadi. Oke, dia sudah dengan kehidupannya, kamu juga sudah dengan kehidupannya, tiba-tiba ada perpisahan di antara kamu. Begitu juga dengan dia, ada jalannya Tuhan kembali mempertemukan, mempersatukan kamu. Itu juga adalah salah satu hal yang kamu pikir mustahil, tapi bisa saja terjadi. Oke. Ada Queen of Cup. Saya melihat ya, kamu memang terbuka. Saat ini kamu memang terbuka ya. Walaupun pernah punya hubungan yang gagal, tapi kamu terbuka. Tapi tentunya kamu sudah lebih selektif. Kamu nggak mau asal-asalan, oke? Kamu nggak mau buang-buang waktu. Kamu terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, yang kamu percaya ini adalah yang terbaik. Bukan hanya mencoba-coba, bukan hanya ambisi, bukan hanya keinginan sesaat. Karena di sini kamu nggak mau terburu-buru juga, kamu nggak mau maksain juga. Kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, tetap terbuka, tetap melakukan yang terbaik, berharap yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Tapi tidak untuk tidak untuk ambisi, tidak untuk hawa nafsu, atau tidak untuk ngabisin waktu atau energi kamu, tidak seperti itu. Tapi di sini kamu sudah lebih selektif dalam hal apapun. Karena kamu lebih menghindari hal-hal yang dulunya terjadi, kamu nggak mau terulang lagi. Jadi memang butuh waktu untuk kamu, untuk kembali menata kehidupan kamu, untuk recovery setelah perpisahan, setelah kegagalan dalam hidup. Tapi semua itu tidak membuat kamu menutup diri, itu yang penting. Kamu tidak menutup diri, tapi kamu lebih selektif. Kamu nggak mau juga terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk bersikap ya
lembut terhadap diri kamu untuk tidak mentargetkan sesuatu. Oke, untuk tidak mentargetkan sesuatu, berusaha untuk mengikuti alur kehidupan. Yakin yang terbaik itu akan Tuhan berikan di saat yang tepat. Oke, karena semua yang terjadi perjalanan kamu, entah itu gagal, entah itu jatuh bangun, entah mungkin ada perceraian atau perceraian tidak nyap sekali. Ada sebagian kamu yang pernah beberapa kali pernah ada perpisahan dalam hidup. Tapi itu adalah bagian atau dinamika dalam kehidupan kamu, perjalanan yang memang tidak mudah ya. Tidak mudah, di mana di sini kamu harus mengendalikan emosi, mengendalikan ego, mengendalikan kemarahan, karena pastinya banyak hal yang bikin kamu marah, oke? Banyak hal yang bikin kamu kayak punya dendam, oke? Tapi kembali lagi di sini kamu berusaha untuk mengendalikan semua itu, berusaha untuk mengerti dan memahami itu adalah jalan kamu, yang mau nggak mau ya kamu harus terima. Dan kamu yakin semua yang terjadi itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Karena sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya kamu dipertemukan dulu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dari situ kamu mampu untuk lebih tahu sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi melihat sesuatu itu hanya dari tampilan luar, tidak hanya melihat sesuatu itu hanya dari ambisi sesaat, keinginan sesaat, tetapi di sini kamu sudah melihat sesuatu itu ya untuk masa depan. Karena kamu sadar apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Karena di sini saya melihat kamu sudah cukup mampu untuk mempertahankan diri kamu di sini. Kamu sudah berani melakukan perlawanan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik, melakukan sebuah penolakan terhadap seseorang yang toksik atau manipulatif, atau di sini bisa saja ada yang masih belum bisa move on dari kamu. Seseorang yang egois, yang dimana di saat kamu bersamanya kamu tidak pernah dihargai, oke? Tapi di saat kamu sudah memilih untuk pergi, dia kembali menghubungi kamu, dia kembali pengen balikan sama kamu, pengen kembali dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri untuk tidak melihat ke belakang lagi, untuk menghadapi masa depan dengan kekuatan yang ada dalam diri kamu, dengan langkah yang pasti, dengan tujuan yang pasti, karena kamu udah gak mau lagi gegabah dalam setiap hal, dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Artinya sudah mulai ada ketegasan ya, sudah mulai ada ketegasan dalam diri kamu. Karena mental kamu terbentuk dari hal-hal yang pernah kamu alami dulu, yang pada akhirnya bisa melakukan sebuah perlawanan untuk bisa mempertahankan diri kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada transformation, ada download, ada council of power, ada listen to advice, dan sini ada move forward. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Pelan-pelan kamu sudah mulai jujur terhadap diri kamu sendiri, tentang apa yang ingin kamu lakukan, tentang apa yang ingin kamu wujudkan. Artinya kamu sudah tidak mau berada terus-terusan dalam keterpurukan ya. Kamu sudah tidak mau larut dalam kesedihan. Kamu sudah mampu untuk mengerti dan memahami bahwa dalam hidup ya selalu ada aja yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Ada aja hal-hal yang tidak sesuai dengan terkadang gak bisa kamu kendalikan.
Tapi di sini dengan perubahan kecil yang ada pada diri kamu mampu untuk mengendalikan ego, mengendalikan emosi, kemarahan kamu, untuk tidak merusak mental kamu, untuk tidak merusak pikiran kamu, perasaan kamu, ya artinya kamu sudah lebih memaafkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya, tentang seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ya di sini ada down of love ya. Setiap orang pernah merasakan sakit hati, putus cinta, atau bahkan dikhianati, atau di ghosting, apapun bentuknya. Setiap orang pasti pernah merasakan sakit mungkin dalam sebuah hubungan ya, entah itu merasa tidak dihargai, tidak didengar oleh pasangan, apapun itu. Tetapi ya hal-hal tersebut yang membuat kamu semakin dewasa, semakin bisa untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, tantangan selanjutnya. Karena dalam hidup tidak akan lepas dari hal-hal yang mengejutkan ya. Terkadang ada yang bikin kamu bahagia, terkadang ada yang bikin kamu menangis, terkadang ada juga yang bikin kamu terpuruk, ada juga yang bikin kamu pada akhirnya bahagia lagi. Artinya roda kehidupan akan terus berputar, tetapi di sini kamu mampu untuk lebih memahami bahwa itu adalah siklus dalam kehidupan. Jadi kamu udah nggak terlalu terbebani ya, sudah tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang pernah menyakiti kamu. Karena di sini ternyata semua yang terjadi ternyata punya alasan. Artinya Tuhan mempersiapkan atau akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang tepat, yang akan mampu membuat kamu merasa hidup lagi, punya gairah lagi, punya warna lagi dalam menjalani hidup, punya tujuan lagi. Yang mungkin selama ini merasa terombang-ambing, nggak tahu tujuan, hanya bisa menjalani apa yang ada. Tapi di saat seseorang ini hadir, banyak hal yang berubah, hal yang ke arah yang positif pastinya. Meski terkadang ini tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri di saat seseorang hadir dalam kehidupan kamu, terkadang ada rasa khawatirnya, ada rasa cemasnya. Ini benar nggak ya? Ini tulus nggak ya? Pasti ada perasaan-perasaan seperti itu karena pernah dalam situasi yang dulunya pernah nyakitin atau dibohongi. Jadi pernah ada dimana perasaan kamu nggak yakin dengan seseorang yang mendekat sama kamu. Tapi pada akhirnya di sini akan ada yang dia lakukan, akan ada yang dia buktikan untuk bisa meyakinkan kamu bahwa di sini benar-benar ada niat yang baik dan ada ketulusan. Jadi dengarkan kata hati, satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih ini baik atau tidak. Artinya berusaha untuk kamu sudah mampu untuk menyesuaikan diri di sini. Kamu sudah mampu untuk beradaptasi. Meski sebelumnya kamu pernah gagal, tetapi kamu nggak mau lama-lama dalam kesedihan. Kamu sudah lebih mampu untuk bangkit. Kamu sudah lebih mampu untuk kembali jujur terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik, kebahagiaan. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi bersiap ya untuk bahagia, bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru yang tentunya dengan seseorang yang karakternya juga yang kamu butuhkan keberadaannya. Tidak hanya sebagai pasangan aja, tetapi juga sebagai teman, partner. Artinya akan banyak hal baik di sini, dan ini juga tidak hanya kebahagiaan tentang kamu ya. Kebahagiaan untuk semua di sini. Banyak yang support kamu, banyak yang dukung kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya, karena yang terbaik itu akan benar-benar hadir untuk kamu. Segini dulu readingannya. Semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat ya, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang bikin kamu galau, yang bikin kamu bimbang, apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk bisa memilih yang terbaik, untuk bisa memilih apa yang kamu butuhkan, untuk bisa melewati, berani untuk menghadapi apapun situasinya. Yakin ya, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja.
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.